Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita ini, Bu Unsa akan memberikan pengenalan mengenai menu dasar yang akan kita jalankan. Pengenalan menu ya di Makromedia Flash. Baik, langkah awal akan kita klik dulu Makromedia Flash-nya. Kita tunggu sebentar ya. Setelah ini akan kita pilih Flash Document. Untuk pengenalan ini tujuannya supaya kalian mudah untuk membuat atau menjalankan animasi selanjutnya. Jadi tolong diperhatikan benar-benar ya apa yang Bu Unsa sampaikan. Yang pertama, menu dasar pertama adalah ini, file, edit, view, insert sampai dengan help. Ini namanya adalah menu bar. Menu bar ini akan kita gunakan juga fungsinya dalam membuat animasi flash nanti ya. Jadi kita akan belajar membuat animasi flash sambil kita mengaktifkan menu bar di sini ya. Berisi kumpulan menu-menu ya ini nanti. Terus yang kedua adalah toolbar. Toolbar di sini ada tulisannya tools. Toolbar ini berisi berbagai macam tool atau gambar atau ikon ya, yang fungsinya untuk mengatur lembar kerja ataupun menentukan warna. Tool yang pertama yang akan saya perkenalkan adalah ya, ini yang paling penting, yang pada pokok dasarnya harus kita kuasai dalam membuat animasi ya. Ini tool yang pertama adalah gambar panah. Ini namanya yang pertama adalah selection tool. Selection tool ini digunakan untuk memilih dan memindah objek. Terus yang kedua adalah subselection tool. Subselection tool digunakan untuk mengubah bentuk objek dengan edit point. Terus tool yang selanjutnya adalah pre-transform tool. Pre-transform tool gunanya untuk mengubah ukuran atau memutar bentuk objek sesuai keinginan. Selanjutnya namanya adalah gradient transform tool. Digunakan untuk mengubah warna gradasi. Gradasi itu warna campuran. Terus yang selanjutnya adalah line tool. Line tool digunakan untuk membuat garis. Selanjutnya adalah lasso tool. Lasso tool digunakan untuk menyeleksi bagian objek yang akan kita gunakan atau yang akan kita edit. Terus yang selanjutnya adalah pen tool. Pen tool digunakan untuk membuat objek secara bebas berupa titik-titik sebagai penghubung. Terus yang sebelahnya gambarnya A ya, ini namanya text tool. Text tool digunakan untuk membuat teks. Teks di sini adalah kata atau kalimat. Kalau kita ingin mengetik kata atau kalimat, kita aktifkan dulu atau kita klik kiri dulu ikon A ini. Terus selanjutnya adalah oval tool. Oval tool digunakan untuk membuat gambar lingkaran atau elips. Selanjutnya rectangle tool digunakan untuk membuat objek berbentuk segi empat atau segi banyak. Jadi segitiga juga bisa kita gunakan menggunakan rectangle tool ini sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya adalah pencil tool. Pencil tool di sini gunanya untuk menggambar objek secara bebas. Selanjutnya adalah brush tool. Brush tool untuk menggambar objek secara bebas dengan ukuran ketebalan dan bentuk yang sudah disediakan. Jadi kalian bisa menggambar atau menentukan garis tepi objek atau gambar itu sesuai dengan ketebalan yang akan kalian gunakan. Misalnya kalian ingin memberikan ketebalan garis tepi objek itu 2 cm, 3 cm dan selanjutnya sesuai keinginan, ingin yang tebal ataupun tipis ya. Terus
Terus selanjutnya adalah ink battle tool, digunakan untuk memberi warna garis tepi atau outline. Selanjutnya adalah paint bucket tool. Paint bucket tool di sini untuk memberi warna pada objek secara bebas. Selanjutnya adalah eyedropper tool, digunakan untuk mengambil contoh warna. Terus selanjutnya eraser tool, ini gunanya untuk menghapus objek. Terus ada gambar tangan, ini namanya hand tool, untuk menggeser stick. Stick di sini adalah, nanti akan saya perkenalkan juga stick itu apa ya. Terus yang selanjutnya adalah zoom tool. Zoom tool di sini gunanya untuk memperbesar atau memperkecil objek. Terus selanjutnya adalah color. Color yang pertama ada stroke color. Stroke color di sini untuk memberi warna pada garis. Yang dimaksud garis di sini adalah garis tepi, garis luar objek atau garis luar gambar. Terus selanjutnya yang akan saya perkenalkan lagi, fill color. Fill color di sini gunanya untuk memberi warna pada objek. Memberi warna pada objek di sini artinya adalah memberi warna dalam objek atau memberi warna dalam gambar. Terus yang terakhir adalah option. Option di sini gunanya untuk mengatur fungsi tambahan dan tool yang sedang aktif. Terus ada lagi yang akan kalian perkenalkan, saya perkenalkan di sini ya. Untuk ini timeline. Timeline atau garis waktu. Timeline, yang dimaksud timeline di sini garis waktu ya. Garis waktu jalannya animasi. Garis waktu jalannya animasi di mana? Ini ada seperti penggaris yang kita punya ya. Penggaris ini ukurannya 1 sampai beratus-ratus sesuai dengan keinginan jalannya animasi yang akan kita jalankan ya. Dalam timeline ini nanti terdiri dari beberapa frame ya. Frame itu gunanya untuk mengunci kecepatan dari animasi. Jadi kalau kita menginginkan kecepatan animasinya 15, 10, 25, 30 itu tergantung dari keinginan kita nanti ketika kita akan membuat ya. Ini timeline ini gunanya juga untuk mengontrol jalannya animasi. Dalam timeline ini terdiri dari beberapa layer. Jadi layer di sini ini ya, layer ini, layer name ini bisa kita ubah-ubah. Layer name ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengubah layer name ini kita gunakan, kita klik kanan, langsung kita klik kiri 2 kali, langsung kita ketikkan umpama yang pertama ini bola. Nah, sudah berubah menjadi bola. Terus layer ini, timeline tadi terdiri dari beberapa layer ya. Layer ini gunanya untuk menempatkan satu atau beberapa objek. Objek yang saya maksud di sini adalah gambar. Jadi dalam layer ini bisa berisi beberapa layer atau objek yang akan kita gunakan atau kita tempatkan di stack ya. Jadi saya ulangi lagi, layer digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek, yang dimaksud objek itu gambar ya, dalam stack agar dapat diolah dengan objek lain. Nah, setiap layer ini terdiri dari beberapa frame yang akan kita gunakan untuk mengatur jalannya kecepatan animasi. Semakin panjang kalian menentukan frame, berarti semakin lama animasi itu tersebut akan berjalan. Jadi sebaliknya ya. Terus yang untuk menambah layer tadi, ikonnya adalah ini, insert layer. Nah, bisa kita isi menjadi berpuluh-puluh layer. Jadi layer itu kita ibaratkan satu buku. Jadi lembaran pertama berisi PR halaman sekian, sama dengan buku tulis. Jadi layer itu kita ibaratkan lembaran di buku tulis ya.
seperti itu. Terus yang perkenalkan yang selanjutnya adalah stek. Yang stek di sini yang saya klik dengan rectangle tool ini ya, saya kotak ini namanya stek. Stek di sini digunakan atau disebut juga dengan layar atau panggung. Stek itu namanya juga panggung ya, stage tulisannya ya. Stek ini digunakan untuk memainkan objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stek ini kita dapat membuat gambar, teks, warna, ataupun mengcopy dari file ataupun dari kita browsing ya. Terus yang selanjutnya yang akan saya perkenalkan lagi adalah panel properties. Panel properties di sini diaktifkan ikonnya di frame rate ini. Panel properties ini akan berubah tampilan dan fungsinya mengikuti bagian mana yang sedang kalian aktifkan. Misalkan kalian ingin mengaktifkan line tool, maka yang muncul pada jendela properties juga akan berupa line atau garis. Dokumen properties di sini akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah dimension. Dimension ini digunakan satuannya pixel ya. Digunakan untuk menentukan berapa lebar width ya, berapa lebar dari lembar kerja yang akan kita buat. Terus yang kedua height, berapa tinggi lembar kerja yang akan kita buat. Jadi ukurannya bisa seperti kertas ya, A4, folio dan lain-lainnya. Terus yang kedua adalah background color. Kita klik di tombol kecil ini. Background color ini digunakan untuk membuat background pada stek atau panggung animasi yang akan kita gunakan. Kita pilih sesuai keinginan, ada yang warna itu ada yang suka pink, ada yang suka ungu ya. Setelah kita pilih warnanya, terus yang selanjutnya adalah frame rate. Frame rate ini satuannya adalah FPS. FPS itu singkatan dari frame per second. Jadi bisa kita tentukan jalannya animasi itu mau lambat, mau cepat, bisa kita ubah-ubah. 5, misalkan kita ubah menjadi 25 juga bisa. Setelah itu kita oke. Terus yang selanjutnya adalah library. Library ini artinya library ya, kita aktifkan library-nya. Library di sini mempunyai fungsi sebagai perpustakaan simbol atau media yang digunakan dalam animasi yang sedang dibuat. Jadi simbol merupakan kumpulan gambar baik movie, tombol atau button, sound, dan gambar statis. Mungkin untuk perkenalan menu saya akhiri sekian dulu. Semoga yang Bu Unsa berikan hari ini mengenai pengenalan Macromedia Flash bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga juga kita nanti segera dapat bertemu di lab komputer kita, sehingga kita bisa menjalankan program animasi ini dengan leluasa ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.